Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Adil Sodri Niurat dengan NIM 2401020015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Saputra dengan NIM 2401020024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Saris Kiwajali dengan NIM 2401020044. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen CPU. Apa sih itu Central Processing Unit atau CPU? Baik, CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Baik, CPU itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah arsitektur CPU. Arsitektur CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah register, ALU atau Arithmetic and Logic Unit, dan Control Unit. Yang kedua itu ada clock speed. Clock speed merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Clock speed dinyatakan dalam hertz atau megahertz. Semakin tinggi clock speed yang dimiliki oleh CPU, maka semakin cepat pula CPU dapat menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Baik, yang ketiga itu ada core. Core merupakan bagian CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Saat ini, beberapa jenis CPU memiliki lebih dari satu core, sehingga dapat menjalankan lebih dari satu instruksi secara bersamaan. Contohnya itu ada Intel Core i5, i7, i9, dan lain-lain itu. Maka semakin besar core-nya, semakin cepat pula. Ya, kira-kira begitulah. Selanjutnya, cache. Cache merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, heatsink. Heatsink dan fan merupakan bagian dari CPU yang bertugas menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara Yang kelima, heatsink. Heatsink dan fan merupakan bagian dari CPU yang bertugas menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya keluar dengan bantuan fan. Yang keenam, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab dan melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Byte Reference Unit. Merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara CPU dengan perangkat lain di komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Selanjutnya, control unit. Control unit merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data, dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain di komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi CPU. Secara umum, fungsi CPU itu adalah bagian terpenting dari sebuah komputer dan bertanggung jawab untuk menjalankan sebagian besar proses yang terjadi di dalam komputer. CPU memiliki kecepatan tinggi yang dapat mengeksekusi instruksi dengan cepat, sehingga memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data dengan cepat. Atau dengan kata lain, fungsi CPU itu menjalankan perintah dari para pengguna komputer. Itulah otaknya. Baik, bagaimana cara CPU itu beroperasi? CPU itu beroperasi gimana ya? CPU adalah komponen utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Nah, bagaimana cara CPU beroperasi? Yaitu adalah pertama, mengeksekusi perintah-perintah yang diberikan oleh sistem operasi atau aplikasi yang sedang berjalan. Yang kedua, menambah, mengurangi, membagi, dan melakukan operasi matematika yang lainnya pada angka-angka biner yang disimpan dalam memori komputer. Yang ketiga, mengakses dan mengolah data yang disimpan dalam memori komputer. Keempat, mengontrol aliran data ke
aliran data ke dan dari komponen lain dalam komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia dan mengeksekusi instruksi-instruksi yang sesuai. Yang keenam, mengatur komunikasi dengan perangkat lain dalam komputer seperti motherboard, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Baik, kesimpulan dari CPU adalah inti dari sebuah sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. CPU merupakan bagian terpenting dari sistem komputer karena bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. Oke, baik, saya dari kesimpulan CPU tersebut dapat kita simpulkan lagi kalau CPU itu adalah otak dari komputer. Seperti kita mempunyai otak. Otak itu akan menjalankan instruksi-instruksi yang akan dilakukan, seperti misalnya kita mau makan, otak memberikan instruksi kepada organ-organ tubuh kalau kita mau makan. Ya, intinya gitulah, sama aja kayak komputer. Komputer mempunyai otak dan kita juga mempunyai otak. Kalau nggak ada otak, ya gila. Udah, jangan bercanda, cowok. Ya, udah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Dan terima kasih. Terlebih kurang kami minta maaf. Semoga nilai A. Jangan lagi itu, semoga nilai A. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.